keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Apa kabar kalian di rumah? Luar biasa. Apa kabar Kak Agung? Luar biasa kan? Luar biasa dong. Haleluya. Masih sehat semua ya? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk beribadah. Biarlah kami mohon pimpinan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati kakak-kakak kami yang akan mengajar dan mengajak kami untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Laskar Kristus, siap. Yes, haleluya. Nah adik-adik, sayang sama mama papanya? Sayang gak? Sayang kan? Sayang dong. Dan kita semua juga sayang kepada Tuhan Yesus. Kita pujikan Yesus sayang semua. Tepuk tangan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang mama, sayang
adik-adik, kita sayang kepada Tuhan Yesus juga. Karena gitu kita mau taat dan dengar-dengaran akan Tuhan Yesus dan orang tua kita. Kita pujikan TAAT, taat. Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka selalu. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, dengar-dengaran, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. TAAT, dengar-dengaran, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka selalu. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Yeay, haleluya. Sudah capek belum? Belum, Kak. Oh, belum. Kita mau tetap semangat memuji nama Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Semangat ya. Semangat. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujikan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Yo, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya,
betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita, mata kita untuk tertuju mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Tuhan selalu menolongku. Kita akan belajar lagu ini bersama-sama buat yang belum bisa. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sikapnya yang baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa dengan Kak Agung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, Kau juga berkati kakak-kakak yang mengajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Oke, kita jumpa lagi dengan siapa yuk? Coba tebak. Dengan memakai masker, siapa ya coba? 3, 2, 1. Yang jawabannya benar, tepuk tangan satu kali ya. Supaya membuktikan. Tara, tetap Kak Eka. Bukan Kak Ike, bukan Kak Syari, dan bukan kakak lainnya. Oke, di bulan keluarga ini kita akan belajar lagi dari salah satu tokoh Alkitab, dari Daud. Sudah kenal Daud kan? Siapa Daud? Siapa nama bapaknya? Siapa nama kakaknya? Tahu nggak? Terus urusannya apa Kak keluarga sama si Daud? Daud kan dulu yang tak kenal itu mengalahkan si Goliat. Terus pakai alih-alih putar push, si Goliatnya kalah dan mati. Sekarang kita buka dulu, buka Alkitabnya di 1 Samuel pasal 17. Oke, 1 Samuel pasal 17 ayat 12. Sudah ketemu yuk, kita baca bareng-bareng, ikuti Kak Eka ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 12. Perikopnya adalah Daud tiba di medan pertempuran. Ya, kita baca. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Berarti nama bapaknya Daud adalah Isai. Ingat-ingat, Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang dan mengikuti Saul, raja pada saat itu. Terus nama ketiga anaknya yang pergi berperang ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan yang anak ketiga ialah Syama. Daudlah yang bungsu. Tahu bungsu apa itu? Sip, yang jawab anak terakhir betul sekali. Kalau sulung itu anak yang pertama. Terus, jadi ketiga anak yang besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Coba ingat, berapa nih domba yang diasuh Daud? Kok diasuh? Yang dipelihara Daud, yang dibawa Daud ke padang rumput untuk mereka makan, untuk digembalakan. Jawabannya adalah 3-4 ekor, cuma sedikit. Oke, berarti dari sini kita sudah tahu Daud itu anaknya Isai, anak yang terakhir, punya kakak 3 yang paling gede, itu ikut berperang bersama Saul. Oke ya. Sekarang kita mundur sedikit, buka ayat pasal 16. Di sini kita akan melihat Daud. Hubungannya Daud sama pelajaran keluarga kita hari ini apa ya Kak?
Kita buka di pasal 16. Kita mulai baca dan perhatikan dari ayat 6. Kak kasih intermezzo dulu. Saat itu, sebelum ayat 6, dari ayat 1 sampai ayat 5, itu ada seorang yang luar biasa dipilih sama Tuhan, namanya Samuel. Samuel disuruh Tuhan, Samuel, kamu ngambil tanduk, isian minyak. Nanti orang yang tak tunjuk, kamu urapi menjadi raja. Wow, jadi raja. Samuel nurut dong. Ya, akhirnya disuruh. Nanti kamu ke tempat ini, kamu nemuin ini. Dan coba tebak, siapa orang itu? Bapaknya Daud tadi siapa namanya? Betul, Isai. Jadi Samuel datang kepada Isai ngomong, dari anak-anakmu nanti aku pilih. Tuhan akan memilih satu dari anak-anakmu yang akan kuurapi dan akan menjadi raja. Oke? Sekarang kita perhatikan dari ayat 6. Baca bareng-bareng ya. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Siapa Eliab? Kakak tertua, anak yang pertama yang badannya gede lekap. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Wah, si Samuel merasa, wah Eliab ini gede tinggi, kuat nih, bisa memimpin Israel. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Wow, ditolak nih yang badannya gede tinggi. Berarti badannya kayak yang gede ini gak termasuk ya. Terus bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Diperhatikan ya, Tuhan melihat hati. Kalau manusia melihat apa yang di depan mata. Lanjut ayat 8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Yang pertama gak dipilih, yang kedua pun gak dipilih. Terus ayat 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. 3 orang tertua yang hebat-hebat yang ikut berperang loh, gak dipilih sama Tuhan. Terus demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Oke, terus lanjut di ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, perhatikan baik-baik, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Berarti siapa ini yang paling bungsu nih? Si Daud. Lanjut ayat 12. Kemudian disuruhnya lah menyebut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tapi perhatikan, si Daud kan menggembalakan domba. Kemerah-merahan ini bukan karena dia lucu-lucu, imut-imut, enggak, tapi karena manas. You know manas? Manas berarti ya lagi panas-panasan pada saat siang menggembalakan domba, akhirnya kulitnya merah dan hitam. Kak Eka dulu siang-siang juga sering main, akhirnya pulang-pulang orang tua Kak Eka ngomong pakai bahasa Jerman, awakmu iki tekan diae, awakmu sampai abang ireng tulin ae. Tapi si Daud gak main, dia menggembalakan domba. Terus lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Oke. Loh Kak, apa hubungannya ya Daud kakaknya sama keluarga ini? Nah, ada poin-poin yang mau Kak Eka sampaikan. Yang pertama, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat fisik. Mungkin fisik kita kecil, fisik kita kecil nih, mungkin segede jempol ini kecil kalau dibandingkan jempol.
Tapi lihat Daud barusan. Daud dipilih, bukan kakaknya. Kenapa? Hatinya tulus. Terus selanjutnya apa? Daud disuruh ayahnya apa? Menggembalakan domba 2-3 ekor di padang. Daud nurut nggak? Nurut. Terus setelah itu apalagi yang dilakukan Daud? Nah, ada saatnya si bapaknya Daud nih, si Pak Isai nyuruh Daud, oh Daud, kamu sini yo, ini ada makanan, kasih no ke kakakmu di medan perang. Kalau kayak jadi Daud mikir, waduh, ayah ini ya apa sih? Aku ini loh masih kecil, mbok suruh ke medan perang bawa no makanan. Lah kalau aku kena panah lah, ya aku mati toh. Tapi si bapak Isai bukan hanya nyuruh ngantarkan makanan aja buat kakak-kakaknya, dikasih makanan lagi. Yang ini buat kepala pasukannya kakakmu, kasih no juga. Lah, ya apa sih? Sudah disuruh ngantar makan buat kakaknya, juga disuruh ngantarkan buat kepala pasukan. Daud nurut nggak? Daud nurut. Terus satu lagi, bapaknya juga ngomong, Daud, nanti kalau kamu sampai sana, lihatin kakak-kakakmu di sana. Apakah mereka sehat? Apakah mereka masih utuh? Ataukah mereka luka-luka? Terus sekembalinya kamu dari melihat kakakmu dan mengantarkan makanan, lapor sama Bapak Isai. Daud melakukannya. Jadi apa yang kita pelajari dari Daud, teladan Daud hari ini? Yang pertama, Daud memiliki hati yang baik, hati yang bersukacita dan yang senantiasa memuji Tuhan. Yang satu lagi adalah Daud adalah anak yang taat sama orang tuanya. Coba lihat, perhatikan, apakah kita sudah menjadi anak yang taat? Atau apakah KK sudah termasuk jadi anak yang taat ya? Tapi lebih baik kita mengaca sama diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang taat buat orang tua kita, anak-anak yang taat sama firman Tuhan. Karena dengan begitu kita akan dapatkan panjang umur, kesehatan. Sekarang kita buka satu ayat lagi yuk. Kita buka di Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20. Oke. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wow, kalau kita nurut sama orang tua kita, itu adalah hal yang sangat indah di mata Tuhan. Mau nggak? Mau dong. Dan Kolose 3 ayat 20 ini adalah ayat hafalan kita minggu ini. Oke, jangan lupa dihafalkan. Jangan lupa kita mau jadi anak-anak yang taat supaya kita semakin diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman ini Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar dari teladan Daud. Daud adalah anak yang luar biasa Tuhan, yang menyenangkan Engkau, yang senantiasa memuji Engkau dan memiliki hati yang sangat baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau juga belajar dari teladan Daud, yaitu kami mau taat kepada orang tua kami tanpa kami melakukan yang namanya ngeyel, yang namanya melawan Tuhan. Tetapi kami mau taat supaya apa yang kami lakukan itu menyenangkan Engkau dan itu indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana firmannya hari ini? Masih seru kan? Seru dong. Jangan lupa ayat hafalannya dikirim di grup masing-masing. Oke kakak. Nah adik-adik, jangan lupa juga pengumumannya ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih bersama Kak Jeremy. Nah hari ini kakak mau bawain pengumuman nih buat adik-adik semua. Pengumumannya adalah buat adik-adik, mama atau papa atau siapapun yang menonton tayangan ini, bagi yang rindu untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Smiling Kids, bisa menitipkan ke orang tuanya waktu orang tuanya ibadah offline ya adik-adik, atau bisa transfer ke rekening BCA atas nama Daniel Gugu Santoso dengan nomor rekening 018 166 7817 ya. Bisa dikirimkan nomor rekening itu ya adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendukung, buat orang tua, buat mama dan papa atau siapapun yang menonton tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan pujikan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau, menjadi dugaan yang harum Tuhan, supaya nama-Mu semakin disanjung dan semakin dimuliakan ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat rohani yang telah Kau berikan Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa belajar dari teladan Daud di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kalaupun kami akan berpisah, walaupun sebenarnya secara fisik kami sudah berpisah, tapi melalui ibadah online ini kami percaya kami bersatu Tuhan. Kami belajar bersama-Mu, kami memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau berkati orang tua kami, Kau berkati mereka Tuhan, karena mereka menjadi saluran berkat atas kami Tuhan. Berikan kesehatan buat orang tua kami, berkat-berkat yang cukup, yang melimpah untuk keluarga kami Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami sehat di musim yang cukup mengerikan ini ya Tuhan, yaitu COVID ini Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Dadah.